Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Realita, dosen Prodi Kebidanan Unisula. Di sini saya selaku DPL KKN COVID-19 kelompok 22 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Bang, somai 5.000. Ganti karyawan. Ganti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, kita mau ngobrolin nih beberapa hal tentang kebiasaan baru ya di kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua mungkin banyak yang belum paham nih apa aja kira-kira istilah-istilah yang sering muncul di TV, di berita dan lain-lain. So, kita akan bahas itu, oke? Jadi ya teman-teman, ODP itu adalah orang dalam pantauan. Jadi kalau kita habis berpergian dari kota yang terjangkit positif besarnya virus corona, jadi sebaiknya kita harus jaga jarak pada mereka. Jadi kayak jaga jarak antara dia dan kita gitu. Terus Harus jaga jarak gitu ya? kalau Iya, misalnya. jaga jarak. Tapi kita kenapa nggak jaga jarak? oh iya, Karena kita udah Karena kita kan udah negatif semua ya. Negatif semua ya. Aman. yang kedua itu PDP, pasien dalam pengawasan. Seperti halnya misal kalau kita sakit, antara misal sakit demam terus tenggorokannya sakit, kita Apa itu? berobat ke rumah sakit. Nah, terus itu setelah dari situ kita mendapatkan Gelar seperti gelar lah ibaratnya. Oke. Oh, PDP. oh PDP. PDP ya, Oke, PDP. fine, lanjut. Terus yang ketiga itu OTG. Bukan OTG yang buat itu loh, HP. memory card loh. Bukan. Buat nyolokin ini kan memori kan? Bukan. Wah, itu kalau kayak gitu ya beli di bisa. Oh iya. Ini gelarnya OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Jadi kondisi teringan pada seseorang yang terinfeksi virus, contohnya menunjukkan gejala-gejala seperti demam, terus kelelahan dan mudah kelelahan, harus mendapatkan isolasi mandiri di rumah dengan menjaga agar tidak tersebarnya penyakit tersebut. Isolasi diri. Ya, isolasi Kalau diri. yang maksudnya yang ngasih gelar itu siapa, Mas? Oh, enggak. Dokter atau Yo. kita sendiri? OTG kan orang Gejala. tanpa gejala. Iya. Sedangkan kita kan nggak ke rumah sakit nih. Berarti kita sendiri nih yang ngasih Ya, gelar itu. Itu udah dibuat dari pemerintah sama dokter-dokter itu. Berarti dari bidang kesehatan Dari udah bidang memberi, kesehatan udah memberikan beberapa kalau kategori. PDP kayak gitu, kalau Oke. OTG kayak gitu. Lanjut lagi nggak? Suspek, iya kan suspek toh? Suspek. Suspek itu adalah yang diduga kuat terjangkit virus COVID-19 karena pernah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang terjangkit virus tersebut atau pernah datang di negara tersebut. Dikategorikan yaitu swab test. Apa tes yang swab dulu? Tahu nggak tesnya? Tahu. Yang dimasukin hidung tuh. Tahu itu kalau dicolok tuh hidungnya tuh. Kalau tes itu ada dua, Mas. Setahu saya ini setahu Iya. saya. Kalau tes itu ada swab sama rapid. rapid Swab test sama- yang pertama, yang kedua rapid itu sama swab. swab PCR. Ya, Swab test PCR. atau swab PCR. PCR. PCR itu ya pertama rapid dulu lah, rapid. Rapid itu gimana sih cara tesnya sih? Gimana cara tesnya? Itu dengan cara kita ada alatnya rapid, kita netesin darah atau
biasanya dari Dicetek dulu dong. Tangannya dicetek dulu dong cetek, jadinya nih. Cetek pulpen barcode gitu, ya. cetek gitu, terus Dites ya. tetesin gini nih. Oke. Kok yang tengah, Mas? Ya, biasanya sini sih. Contoh. contoh. Sekarang udah banyak kok yang itu apa? Rapid ya, Rapid udah banyak. Soalnya aku juga habis rapid kemarin habis Berapa sih rapid. harganya? Gitu. Harganya berapa? Kemarin berapa ya? 150-an Sekitar kalau nggak salah 150 ya. lah. Sakit. Enggak. Gak digigit semut. Sekitar segitu. Kayak orang-orang bilang sunat kayak Kayak- gitu ya. gitu. Cek itu ya, cek gula itu ya Ya, ibaratnya. betul, Oh, betul iya. banget. Itu rapid, cuman alatnya ada rapid, Kotak kecil ya. kotak, terus Ada rapid, ada rapid. cepet. Oh. Beda Pak, aman, Bos. Terus siap. tuh swab, kalau swab itu caranya dimasukkan dari hidung gini, Ngambil sampel terus lendir. dikelitiki sini, kelitiki. Sakit enggak? Pakai Udah bulu. pernah, udah pernah. Pakai bulu. Udah Tidak, pernah Bos. belum? Pakai lendir ya, Dimasukin, lendir. lendir terus nanti dimasukin ke alat, Iya, untuk di didiagnosi apa? Dicek screening, Screening. cek yang namanya PCR. Kalau itu agak mahal kalau mau tes itu. Tingkat kepercayaan, tingkat Keakuratan. keakuratannya kalau rapid itu sekitar 80%. Kalau swab itu 99%. Karena yang sempurna hanya Allah. Tapi kalau di masa kayak gini tuh kita harus sering-sering pakai disinfektan ya. Iya. Pakai sering Iya, disinfektan kan. Ada yang tahu nggak nih disinfektannya apa? nih? Ada dong. Apa? Kalau disinfektan itu kayak cairan buat membasmi mikroorganisme kayak bakteri biar steril gitu loh. Tempat-tempat kayak benda-benda mati mungkin kayak di tempat umum, gagang pintu, terus kayak pegangan-pegangan eskalator Biar gitu. biar bersih ya, berarti Iya. biar bersih, biar Mas, bersih. kalau misalkan disinfektan tuh saya pakai biar saya bisa bersih. Iya nih, Sama biar badan ke badan, saya ke badan. saya mandi saya pakai desinfektan gitu Jangan. boleh nggak? Saya raup Kak Wudu biar bersih. Jangan, itu Gimana? ada cairan tersendiri dibedakan sama benda mati sama buat orang. Nanti bisa bahaya buat tubuh Tapi kita. tapi gitu kalau loh. buat manusia ada ya, Ada, cairannya ada Oke, khusus. ada. Itu ya, jangan sembarang semprot disinfektan. Fektan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Lagi nggak? Apa tuh? Hand sanitizer. Oh, hand sanitizer, Kalau bener-bener, hand kita sanitizer, hand pergi-pergi sanitizer. tuh kayak misal nggak ada air gitu Kurang bersih ya? Kurang bersih ya? Misal biar lebih apa ya? Biar aman. Kita pakai hand sanitizer biar lebih simple. Gitu. Jadi kalau misalnya kita habis misalnya pergi kemana buka mobil terus dipakai gitu Nah, biar aman. bisa. Soalnya kan jarang kita menjumpai air mengalir gitu. Iya, kita Berarti juga sering pegang-pegang. Hand sanitizer penting ya. sangat penting. Sangat penting. Tapi bener ya kalau di masa pandemi, epidemi begini tuh kita hand sanitizer tuh penting banget kan Iya. untuk kebersihan. Jadi kalian tahu nggak nih apa kira-kira ada yang tahu nggak nih epidemi? Apa itu? Tahu nggak? Tahu nggak? Epidermen saya mau tahu. Itu Spiderman. Itu Spiderman. Spiderman. Laba-laba, Bos. Nah, jadi teman-teman tuh epidemi itu ada, apa nih? Artinya besar, Bre. Sorry bro. Nah, jadi kita ulang ya. Epidemi itu adalah kondisi di mana suatu daerah terkontaminasi oleh virus. Izin belakang. Oh, silakan. Oh, iya. Nah, itu baru di suatu daerah. Misalnya, kemarin kan virus COVID-19 kan awalnya di Cina dong. Cina, Cina. Wuhan. Itu epidemi. Tapi saat dia menyebar ke seluruh dunia, itu namanya pandemi. Nah, jadi pandemi sama epidemi itu berbeda. Kalau epidemi itu ada di wilayah tertentu, daerah tertentu. Kalau pandemi berarti sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya nggak? Ya nggak sih? Nah, setelah itu ada beberapa cara untuk sebenarnya menyelesaikan pandemi nih. Oh, silakan. Baru datang sih masnya. Nah, jadi menyelesaikan pandemi ini untuk apa coba? Pakai apa? Vaksin. Pakai vaksin. Cuman vaksinnya kan belum ditemukan sampai sekarang. Ini kenapa sih pada ngeliatin kamera nih? Kenapa? Ya nggak? Nah, cuman ada deh untuk biar cepet selesai juga tuh ada sebenarnya salah satu cara tapi berbahaya sih ini namanya. Iya, apa itu? Herd immunity. Nah, herd immunity itu adalah setiap orang tuh biar kena virus dulu nih. Jadi yang belum kena nih dikenain dulu. Disuntik gitu ya. Iya, disuntik, dikasih atau semacamnya. Bahaya nggak sih? Bahaya banget dong. Kalau imunnya nggak kuat mati dong. Imunnya nggak kuat ya. Kalau anak Yang muda- tua-tua berarti? Iya, yang tua-tua. Kalau yang anak muda sih mungkin aman kan, kita nggak tahu penyakit yang nah,
Cuman gini, kita harus sadar di masa pandemi itu kan sebenarnya ada kayak semacam kurva gitu lah, kurva perhitungan. Pada tahu nggak kurvanya gimana tuh? Itu sebutannya itu flat the curve. Nah, caranya gini. Nah, ini contoh kurvanya nih. Dimana harusnya kalau kita ngikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah dan semacamnya, mungkin tenaga medis kita masih bisa bekerja dengan maksimal karena kita yang sakit sedikit. Oh, aku tahu tuh caranya tuh. Tapi kalau yang sakit banyak, sedangkan tenaga medisnya sedikit, ya nggak seimbang dong. Iya. Tapi ada beberapa cara tuh untuk menurunkan kurvanya. Ya nggak? PSBB tuh caranya tuh. Semarang PKM bro. Iya, pembatasan kegiatan masyarakat. Betul. Kalau PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi kegiatan sosial masyarakat itu semuanya dibatasi. Jadi pergerakan manusia itu semua dikurangi semua. PSBB pokoknya. ya, PSBB Iya. ya. Untuk mengurangi apa? Pencegahan penularan corona. Karena penularan corona itu terjadi karena adanya kontak manusia dengan manusia. Makanya kontak manusia itu semuanya dibatasi. Berarti kalau PSBB nggak boleh ke mall dong? Nggak boleh boleh ditutup. Mall semua, mallnya ditutup, coffee shop ditutup, sekolah diliburkan, Nggak boleh semua. mahasiswa. Gue seneng sih kalau itu. Seneng ya? Seneng. Sekolah libur seneng. Tapi banyak ya. Tapi sedih, dia nggak bisa ngapel. Oh Iya, makanya iya, video iya. call terus ya. Iya. Video call sama siapa? Rere. Nah, Lanjut. PSBB itu berkaitan dengan social distancing. Oke, apa itu? Social distancing itu menjaga diri untuk tidak melakukan kegiatan sosial dulu. Jadi di rumah dulu aja. Jaga jarak ya, jaga Kalau jarak. sekarang kami tuh di rumah dulu aja. Di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Viral. Viral. Lalu ada yang deket lagi tuh namanya physical distancing. Kalau physical distancing tuh sekedar untuk menjaga jarak Jaga aku jarak. sama kamu aja. 1 Oh, meter. iya, biar enggak. Tapi masih tatap muka cuma jaga Masih tatap jarak. muka cuma jaga jarak. Kayak soal Jumat juga tuh bisa tuh. Sekarang ini Tapi harus jaga jarak. 1 meter ya? 1 soft ya? dikosongin. Makanya tuh wah ngeri banget dampaknya. Gara-gara itu tuh social distancing sama physical distancing tuh biar gak ada corona. Kita semuanya jadi dari rumah. Kerja nggak bisa ya? Oh, nggak boleh Ya ke kantor kan? Nggak boleh ke kantor, iya nggak boleh. Tapi ada solusinya Nggak sih. boleh. Kita dari rumah pakai internet. Pakai Zoom itu ya? Pakai Zoom. Kalau sekarang pakai Zoom. Sekarang pakai lagi laptop zaman tuh. Zoom ya, Zoom. Zaman, Iya, bener. kita kuliah pakai Zoom gitu kan. Apa sih? Work from Work from home. Work from home. Iya, Far from home bro. Spiderman ini. Spiderman itu. Epiderman. Epiderman itu. Temannya Spiderman. Temennya Epiderman. Jadi kalau work from home itu ya dari laptop gitu aja sih kayak gini. Bisa Tapi kerja ya gitu ya. banyak yang bandel juga. Kemarin temenku kerja WFH. Nih lihat, gua kasih contoh nih videonya nih. Ya Allah. Yang penting bajunya aja. Atasnya rapi ya. Iya. Kan kelihatan separuh doang kan. Begitu langsungnya seret. Aku meja kotak-kotak, kenapa celana kotak-kotak? Satu style mungkin. Oh, ada style. Yang penting atasnya ganteng Iya, ya. penting makanya ganteng ganteng atas. sih. SpongeBob apa piye? Yang penting nggak bandel aja di zoomnya dibuka tapi videonya ditutupin terus audionya di mute tinggal tidur. Banyak tuh sekarang tuh kayak gitu. Iya. AFK dong, AFK. AFK. Gila. Kenceng banget ternyata itu tadi. Kenceng Ya. banget. Ya Allah, Suaranya itu. Gak apa-apa, hiburan. Selanjutnya tuh ada yang namanya karantina. Kalau misalkan ada orang dari luar kota apa dari luar negeri, itu wajib mengisolasi diri selama 14 hari. Isolasi diri tuh Kemarin apa? aku pulang dari luar negeri isolasi tuh. Isolasi. Isolasi. Apa karantina ya? Karantina. Iya, karantina dulu di Harus dalam pulang rumah tuh, gitu kan. bener 14 hari. Iya tuh kemarin karantina kalah bro, 8-2 bro. Itu Itu Barcelona. Barcelona. Iya sih. PSG sih. Nah, mulut tak isolasi. Lanjut. Pokoknya di rumah itu kita istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, buah, sayur, minum vitamin, susu juga tuh. Pokoknya itu. Terus yang terakhir jangan stres, nggak boleh stres, kurangi stres. Imunnya turun. Imunnya turun nanti. Terus No stress. gampang sakit, no stress bener, no stress. Pegang tanganku. Cut. Nggak usah dimasukin. Selanjutnya, makanya pokoknya jangan bandel-bandel lah. Kalau bandel tuh corona nyebar. Kalau udah nggak bisa ditangani, di lockdown itu kotanya tuh. Iya, Ngeri itu lockdown tuh. Lockdown tuh ngeri tuh. Sampai ada yang salah tulis apa coba? London. Ada yang salah tulis London. tuh. Desa ini di London men. Jalan baru diupload. Enggak di download dong, berarti download. Ngeri kalau udah Kacau bahasa Inggrisnya kacau. Indonesia. Iya, kalau udah di lockdown tuh
transmisi dari dalam kota keluar kota tuh dibatasi semua. Iya, iya. Kalau nggak ada kegiatan yang penting itu nggak boleh. Nggak boleh keluar. Kalau nggak ada surat tes kesehatan atau apa namanya Rapid tes lah. rapid atau surat tugas itu nggak boleh. Nggak boleh keluar. Semuanya dibatasi. Tapi sekarang udah boleh nih Sekarang kita udah terbang, boleh, kita tapi dengan terbang. syarat kita harus rapid. Rapid, pakai masker. Syaratnya kita harus menerapkan perilaku protokol kesehatan dan Era new normal nih. Era Kan? new normal. Iya benar. iya di era new normal ini kita harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, pokoknya kesehatan ditingkatkan untuk imunnya agar Sehat ya, bisa sehat terus ya. mengendalikan ancaman virus dari luar ini. Bener-bener. Karena kalau udah kena tuh vaksinnya belum ditemukan sampai sekarang. Ngeri. Sekarang juga mahal kan rapid Mahal, mahal. Lumayan. Mahal. coy. Sakit Swab nggak sih? hampir 1 juta, Bro. Iya, sob hampir 1 juta. Sakit gak sih? Enggak sih, kayak digigit semut. Iya. Sunat juga gigit semut. Sunat Seminggu juga nggak sembuh. sembuh. Heeh. Tapi kagetnya itu loh. Kaget nih, gitu ya. Gila. 150.000 buat beli nasi. Kalau yang lumayan. jantungan gimana? Nasi padang. Nasi padang ya. Nasi padang, warteg Udah porsi. tuh. Wow, warteg banyak banget. Kalau warteg ya Allah bisa kita Kita begah-begah warteg ya kan. Warteg tuh lah habis, Bro, 150. Jadi Yes. emang Iya. di kala seperti ini itu muncul istilah-istilah baru tuh banyak Iya banget sih, ya. banyak banget ya istilah-istilah pokoknya. baru di masa-masa pandemi begini. Nah, jadi teman-teman, nah itu sekedar nih kita ngobrol-ngobrol Iya. penjelasan tentang beberapa istilah-istilah Istilah di baru. era new normal gitu kan, Iya, era new normal. normal. Normal baru. Normal yang baru. Iya, ya nggak sih. Yang pasti kita juga tetap berdoa dan hati-hati agar semoga pandemi ini cepat berakhir, Cepat biar kita berakhir. bisa main lagi, Ketemu bisa lagi, ngobrol bisa lagi. ke sekolah lagi, ke kampus bareng lagi. Oh ya, catatan nih, kita ngomong begini tuh kita udah rapid ya, Kita udah berlima, rapid. jangan lupa. Kita sehat semua. Nanti Suhu kita di bawah 38. Netizen nanti komen bahaya ya kan. Woi, lu suruh physical distancing tapi deket-deket. Kumpul ya kan, kumpul. Udah rapid. Ngomong jangan Aman, ngegas. aman. Netizen, Bro. Contoh. Jadi inilah tadi sekedar penjelasan dari kita kelompok 22 KKN tematik Unisula 2020 Desa Desa Wonodaji. Wonodaji. DPL kita Bu Bu Friska, Friska Realita. Friska. Halo. Friska fotonya. Ini Bu Friska ya. Sekian dari kelompok kami. Ya, KKN Unisula 2020. Beda tema. Yuk, dah. Oke, Dadah. dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.